Jalan-jalan dari Jakarta naik pesawat terbang. Akhirnya Uki sudah tiba di Ranah Minang. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini Uki dan juga tim Suara Dapil sudah berada di Kota Padang, tepatnya di Masjid Raya Sumatera Barat, untuk mengikuti kegiatan dari Bapak Refrizal, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Seperti apa kegiatan Uki dan juga Bapak Refrizal? Ikutin terus perjalanan Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Dengan total luas wilayahnya yang mencapai 42.297,30 km persegi yang setara dengan 2,17% wilayah Indonesia. Provinsi ini merupakan salah satu daerah yang rawan gempa. Hal ini disebabkan dengan letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat berada di potongan dua benua besar, yaitu benua Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, provinsi ini sering mengalami gempa bumi. Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.846.909 jiwa, berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010, dengan tingkat kepadatan sebanyak 110 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2013, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 6,35%. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam 3 tahun pasca gempa bumi melanda pada tahun 2009 telah menurunkan angka kemiskinan di provinsi ini dari 8,99% pada tahun 2011 menjadi 8% pada tahun 2012. Berikut ini adalah jumlah TPS dan daftar pemilih tetap di daerah pemilihan Sumatera Barat II berdasarkan data dari KPU Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman terdiri dari 638 TPS dan 190.022 pemilih. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 806 TPS dengan jumlah pemilih 253.290. Kota Payakumbuh terdiri dari 200 TPS dan 86.144 jumlah pemilih. Kabupaten 50 Kota terdiri dari 708 TPS dan 264.422 pemilih. Kota Bukit Tinggi terdiri dari 248 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 71.066 pemilih. Kabupaten Agam dengan jumlah TPS sebanyak 1.134 dan jumlah pemilih mencapai 344.428 pemilih. Kabupaten Pariaman dengan jumlah TPS 155 dan jumlah pemilih sebanyak 59.452. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 933 TPS dan jumlah pemilih 276.223. Berikut ini adalah daftar anggota DPR RI periode 2014-2019 daerah pemilihan Sumatera Barat II sebagai berikut. Haji Refrizal, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Agus Susanto, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Haji John Kennedy Aziz, SH, fraksi Partai Golongan Karya. Ade Reski Pratama, SEMM, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Insinyur Haji Mulyadi, fraksi Partai Demokrat. Muhammad Iqbal, SEMKOM, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Si kuat cabang
Agenda pertama saya dan Bapak Refrizal lakukan adalah bertemu dengan konstituen Bapak Refrizal di Korong Ganting Tengah, Padang Nagari Ulakan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Di sini beliau melakukan kampanye dialogis kepada sekitar 250 masyarakat untuk memberikan informasi seputar kinerja beliau sebagai seorang anggota DPR RI. Tidak hanya itu, beliau dan tim juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat menjelang pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 mendatang. Sosok Refrizal dikenal sebagai seseorang yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pemilihan Sumatera Barat II. Saya penasaran nih, sejauh mana Refrizal dikenal oleh masyarakat di Korong Ganting Tengah, Padang Nagari Ulakan. Sambil ditemani secangkir kopi, saya berbincang dengan Bapak Dr. Andes Haji Basnil dan sejumlah warga di Korong Ganting Tengah, Padang Nagari Ulakan. Iya pemirsa Suhadapi, suara daerah pemilihan. Saat ini saya sudah berada di daerah Korong Ganting Tengah, Padang Nagari Ulakan yang berada di Padang Pariaman. Nah, sekarang saya sudah ada bersama dengan warga di sini dan salah satunya Pak Basnil nih pemirsa. Nah, Pak Basnil, kalau misalnya ngobrolin, saya kan lagi mengikuti kegiatan dari Pak Refrizal. Kalau Pak Basnil sendiri nih, lihatnya Pak Refrizal sejauh ini sosok atau tokoh yang seperti apa sih Pak? Kalau Pak Refrizal ini selama ini kami kenal di Padang Pariaman adalah seorang anggota DPR yang cukup kreatif, yang cukup memasyarakat di tengah masyarakat Padang Pariaman ini. Karena setiap dia reses, insya Allah dia mengunjungi daerah pemilihannya. Sehingga kami di masyarakat, Refrizal ini adalah anggota dewan yang selalu merakyat dan memperhatikan masyarakatnya. Tidak mudahnya. Merakyat seperti apa nih kalau yang Pak Basnil ketahui dari Pak Refrizal? Pak Refrizal insya Allah setiap dia reses selalu datang ke masyarakat dan membawa aspirasi masyarakat dan cukup banyak membantu atau membedah lapau. Atau mengadakan sepeda santai, jalan santai bersama masyarakat sehingga masyarakat selalu diayominya. Jadi sejauh ini sudah memberikan beberapa dampak positif ya kepada warga di daerah sini. Kami dari masyarakat mengharapkan sangat kepada anggota DPR itu mampu mewakili rakyat Padang Pariaman sehingga dapat meraih pembangunan untuk Padang Pariaman. Contohnya sekarang yang baru dialokasikan itu pembangunan pasar Sungai Geringging dan juga Kampung Dalam yang sudah dialokasikan oleh Bapak Refrizal melalui Bapak Refrizal. Itu anggaran pemerintah, tapi melalui Pak Haji Refrizal. Jadi ada campur tangan dari Pak Refrizal selaku anggota DPR RI untuk akhirnya bisa memberikan satu anggaran khusus untuk daerah segini. Tadi ada pembangunan sejumlah pasar dan juga lapau tadi ya Pak. Semasa kampanye pada tahun 2014 silam, Bapak Refrizal berjanji untuk memberikan bantuan renovasi 1.000 lapau yang ada di daerah pemilihan Sumatera Barat II. Nah, janji tersebut beliau realisasikan dengan merenovasi sebanyak 1.100 lebih lapau yang tersebar di daerah pemilihan Sumatera Barat II. Saya diajak oleh Bapak Basnil untuk bertemu Ibu Maharani, salah satu pemilik lapau yang sudah direnovasi oleh Bapak Refrizal. Lapau sendiri adalah kata dalam bahasa Minangkabau atau dalam bahasa Indonesia menjadi kedai atau warung. Lapau memiliki makna lebih dari sekedar warung atau toko bagi masyarakat di Minangkabau. Di lapau bisa terjadi transaksi nilai budaya antropologis yang jelas tidak didapatkan di minimarket dan juga kios kelontong. Sebuah lapau pada dasarnya merupakan tempat kehidupan sehari-hari dijalankan. Mulai dari aktivitas di sawah dan di ladang, para pengunjung lapau berpindah ke sebuah situasi di mana ia bisa duduk berjam-jam, memesan lalu menikmati minuman dan makanan sambil berbagi cerita dan mendapatkan komentar atas kehidupannya sendiri. Makna dan filosofis lapau yang mendalam bagi masyarakat Minangkabau tersebut membuat Bapak Refrizal tergerak untuk bisa menghidupkan kembali lapau-lapau yang sudah rusak seperti lapau milik Ibu Maharani.
Bu Maharani, boleh deh, gimana nih Bu perasaannya Lapaunya sudah dibantu di renovasi sama Pak Haji Refrizal? Pastinya senang Pak ya. Masalahnya Lapo yang dulunya yang belum itu insya Allah sekarang sudah direnovasi. Ya ngucapin terima kasih kepada Bapak Refrizal, mudah-mudahan setelah ini lebih banyak lagi memajukan perekonomian daerah sini. Jadi Ibu sangat senang gitu ya, senang, Lapaunya direnovasi dan akhirnya bisa menambah perekonomian untuk keluarga Ibu ya? Azan zuhur berkumandang, saatnya saya dan Bapak Refrizal beserta tim mampir sejenak untuk menunaikan ibadah sholat zuhur di Masjid Raya Pauh yang terletak di Jalan Syekh Abdul Arif, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Sholat jamaah pun langsung diimami oleh Bapak Refrizal. Di tengah kesibukan kegiatan dan aktivitas beliau sebagai anggota DPR RI, lantas tak membuat beliau lupa untuk tetap menyempatkan diri membaca Al-Quran setelah melakukan ibadah sholat zuhur. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya ke Kota Pariaman, kalau belum menyantap makanan khas dari Kota Pariaman. Wilayah yang dikelilingi oleh lautan dan pantai menjadikan ikan sebagai salah satu makanan favorit khas Kota Pariaman. Pak Refrizal, kita ini lagi disuguhi oleh macam-macam makanan khas dari Pariaman. Boleh diceritain ada apa aja nih Pak? Kalau makanan khas Pariaman, ada ikan gulai ya. Ini ikan gulai ya? Ikan gulai. Ada ikan balado. Ikan balado juga. Nah, balado ini ya. Terus ada jaring. Jaring ini jengkol. Tadi di Sumatera Barat justru ini salah satu penyumbang inflasi kalau ini harga nggak stabil. Oke, beneran Ya, Pak. kenapa dia Itu udah penyumbang datanya inflasi? ya Pak? Udah, ini data desa statistik Oke. dari BPS, dari Bank Indonesia, yang pengen kita ini salah satu penyumbangnya. Oke. Nah, karena dia bukan hanya dimakan dalam bentuk ini, dia jadikan kerupuk, kayak kerupuk emping itu. Kerupuk jengkol gitu Nah, ya kerupuk Pak? emping itu jadi komoditi sudah di Sumatera Barat ya. Sebagai putra asli Ranah Minang, Bapak Refrizal berharap perekonomian di daerah pemilihan Sumatera Barat II, khususnya dan Sumatera Barat umumnya, dapat terus berkembang dan meningkat. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan seminar motivasi bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra di Komisi 11 DPR RI. Salah satunya yang dilakukan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Yayasan Cinta Indonesia Sejahtera. Seminar bertemakan optimalisasi potensi UMKM untuk kesejahteraan bangsa, tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi mikro kecil menengah masyarakat di Kota Pariaman. Diharapkan dengan seminar ini masyarakat Kota Pariaman bisa termotivasi untuk terus mengembangkan usaha dan meningkatkan potensi perekonomian masyarakat Kota Pariaman. Kalau menurut saya di sosialisasi UMKM yang diadakan oleh Bapak Refrizal ini sangat bermanfaat bagi saya untuk usaha merajut, bisa sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di daerah saya. Ya, kita dari sisi isu UMKM di Sumatera Barat, ya, jadi kami dari perusahaan BUMD Sumatera Barat ikut memaksimalkan potensi dari pengembangan UMKM Sumatera Barat. Dalam konteks ini Pak Haji Refrizal sebagai pihak wakil parlemen, beliau juga bersentuhan dengan isu-isu ke UMKM-an. Dalam konteks ini kami ambil bagian memperkokoh apa yang sudah ditempuh oleh banyak lembaga. Sudah dikembang oleh BI, kemudian juga oleh Pak Haji Refrizal itu sendiri. Sebagai salah satu inisiator dari rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional, Bapak Refrizal sangat mendukung perkembangan industri wirausaha, khususnya UMKM yang ada di Kota Pariaman. Saya dan tim diajak ke salah satu pusat oleh-oleh khas Pariaman, Ayang Isar, yang merupakan salah satu UMKM mitra binaan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.
Pusat oleh-oleh khas Pariaman ini menjual sejumlah makanan khas kota Pariaman, salah satunya ladu sala. Saya berkesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan ladu sala, salah satu makanan khas kota Pariaman, dan berbincang langsung dengan pemiliknya. Ini salah satunya adalah warga Bapak yang dibantu ya Pak, terkait dengan bagaimana ini bisa menciptakan ladu Salah. ladu Ini sala. hasil pengembangan. Apa yang sudah Pak Refrizal berikan kepada Ibu? Udah ada cara gimana pengelolaannya, terus cara ruangan. Pak, sejauh ini kan kalau misalnya Bapak juga sebagai salah satu inisiator nih ya Pak dari rancangan undang-undang kewirausahaan. Sejauh ini apa sih yang sudah Bapak kontribusikan kepada para wirausahaan baik UKM, UMKM yang ada di dapil Bapak? Saya paling banyak mengadakan pelatihan-pelatihan motivasi bisnis. Ya. Paling banyak yang saya adakan pelatihan itu bukan nggak ada bapak ada, tapi paling banyak adalah ibu-ibu. Ya, nah ibu-ibu itu sangat rajin, sangat ulet, sangat amanah oleh ibu-ibu. Diberi bantuan pun ibu-ibu kalau dibantuin modal pun sangat disiplin memberikan pengembaliannya. Itu namanya ibu-ibu. Dari pusat oleh-oleh khas kota Pariaman, saya diajak untuk berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Kecamatan Pariaman Selatan, yakni Pasar Kurai Taji. Mengunjungi pasar menjadi salah satu agenda rutin Bapak Refrizal untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi harga barang di lapangan. Ngomongin soal pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, kemiskinan, di dapil Bapak gimana Pak? Melihatnya? Kalau di dapil saya lebih di atas nasional ya mesti ya dia. Apa Ya, jadi Pak dari pertumbuhan ekonominya pertumbuhan ya. ekonominya? Ya, di atas nasional. Oke. Kalau nasional kan kita kemarin hanya 5,5017 ya. Kalau di sini kalau nggak salah di atas itu. Oke. Waktu kita berkunjung ke Sumatera Barat di atas itu. Makanya saya sampaikan Oke, Pak. waktu kita datang ke sini langsung BPS, ada pemerintah provinsi, ada Bank Indonesia, yang lain-lain itu juga menyampaikan di sini termasuk penyumbang inflasi itu jengkol. Ya. Jadi kalau misalnya itu tadi tingkat pertumbuhan ekonominya di atas nasional, Nasional kalau sedikit dari ya. segi inflasi, pengangguran dan juga mungkin Di sini kan rata-rata orang nggak mau bekerja ya. Oke. Orang banyak usaha banyak. Assalamualaikum. Lado, dari mana lado? Padang Panjang. Kalau tomai Padang Panjang aja. Ikan, ikan asin, di Padang. Harga kini kok. Lancar-lancar Pak. Harga lado li nomor. Ya, nenek turun setengah Pak. Oh, naik turun. Banyak naik. Itu banyak turunnya. Banyak naiknya. Kalau banyak turun, cak tuh. Sana masyarakat. Kadang turun, seketek, tuh naiknya banyak. Itu kan yang susah kan. Ya. Masih di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para konstituen di daerah pemilihan Sumatera Barat II, Rumah Aspirasi Bapak Haji Refrizal hadir untuk bisa menjembatani aspirasi yang datang dari para konstituennya. Ya, pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah berada di Jalan Sudirman Jawi-Jawi di Kota Pariaman. Saya sudah berada di Rumah Aspirasi Bapak Haji Refrizal, anggota DPR RI dari Komisi 11 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Seperti apa isi dari Rumah Aspirasi Bapak Haji Refrizal? Ikutin terus perjalanan saya dan juga Bapak Haji Refrizal. Seperti Bapak Fadilah yang hadir untuk memberikan proposal kegiatan pendidikan anak usia dini kepada Bapak Refrizal. Ya, Pak Refrizal, saat ini kita sudah ada di rumah aspirasinya punya Bapak nih Pak. Biasanya apa sih yang dilakukan di rumah aspirasi ini Pak? Yang biasanya yang paling banyak adalah pengajuan proposal. Ya.
apakah untuk masjid, apa untuk sekolah, Iya. apakah untuk kegiatan-kegiatan pemuda, apakah juga termasuk ada bencana, musibah dan lain sebagainya pada sekolahnya. Oke, jadi sudah selesai. Ini Sudah selesai. sepertinya udah ada salah satu konstituen Bapak yang juga mau ngajuin proposal. Assalamualaikum Pak. Dengan siapa Pak? Fadilah. Pak Fadilah ya. Apa nih Pak? Bawa apa nih Pak? Ini mau minta bantu mengajukan proposal untuk Pak Rizal dana bantuan operasional. Oh, oke, boleh kita lihat ini Pak. Nih Pak, Ya. dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD. Ya. Biasanya setelah dari konstituen Bapak memberikan proposal, apa yang akan dilakukan Bapak dan juga tim Bapak? Ya, kita sampaikan ya kalau memang biasanya kalau tahunan anggaran ini kalau udah akhir tahun biasanya sulit, biasanya kita perjuangkan di awal tahun atau tahun yang akan datang, tahun 2019. Oke, Pak Fadila dengar ataupun juga tahu dari mana nih bisa mengajukan proposal, membawa proposal, terus akhirnya bisa disampaikan langsung ke Pak Refrizal? Dari timnya Pak. Oh, oke. Ya, istilahnya kan ada tim-tim yang ke bawah. Memang kita sering juga mengajukan teman-teman itu dengan Pak Rizal aja, insya Allah itu bisa tuh gitu. Oh, oke. Jadi udah ada juga yang dapat teman-teman. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya sampai ke telinga dan akhirnya ketemu Iya. Pak Refrizal langsung hari ini ya Pak ya? Ada juga pesantren, ada juga perguruan tinggi ya kayak STIP itu perguruan tinggi di Kota Priaman ya, swasta tapi kan sekolah tinggi ilmu tarbiyah ya, Syekh Burhanuddin. Oke. Itu juga ada beberapa kali kita bantu proposalnya. Perjalanan kami berakhir di Nagari Tobo, Gadang Barat, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang, Pariaman, dalam acara Kundapil dalam masa reses. Rombongan disambut oleh Gandang Tambuat Tasa, yang merupakan salah satu kesenian khas tradisi masyarakat di Minangkabau. Kesenian ini tumbuh dan berkembang di Pariaman. Nah, biasanya kesenian ini dimainkan di perayaan-perayaan adat seperti mengiringi acara barara kawin, arakan sunnah rasul, dan yang paling istimewa dimainkan pada saat perayaan puncak acara Tabui setiap tanggal 10 Muharram. Acara kunjungan kali ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Refrizal sebagai anggota DPR RI dari Komisi 11. Pak Haji Refrizal itu adalah tokoh masyarakat Padang Priaman. Beliau itu adalah sosok yang selalu memperjuangkan rakyatnya, terutama dalam bidang ekonomi kerakyatan. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat perkembangan terakhir yang telah dilakukan, banyak sekali yang dilakukan Pak Haji Refrizal, terutama bedah lapau. Kita ketahui sejak dia terpilih periode kedua, sudah dilakukan 1.114 bedah lapau. Padahal dia berjanjikan hanya 1.000, tetapi telah memenuhi target. Dan itu cukup membantu masyarakat miskin, terutama kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Selain sambutan dan sosialisasi, acara juga diisi oleh tradisi Ulu Ambek. Ulu Ambek ini diawali oleh gerakan langkah diiringi liukan tubuh kedua pesilat, menandakan seni pertunjukan Ulu Ambek dimulai. Hentakan kaki kedua pemain ke lantai berajut bambu menyentakan penonton yang hendak menyaksikan seni tradisional khas Pariaman tersebut. Suara khas pendendang memainkan perannya sebagai penghias suasana di sekitar tepi arena, dikelilingi puluhan masyarakat beserta belasan sesepuh dalam posisi duduk.
lomba tadi kami di Anak Nagari, tujuan dengan maksudnya adalah banyak sedikitnya bela diri. Itu seluruh itu di Kecamatan Padang Pariaman, artinya itu namanya perladeh. Jadi setelah kita diundang, kita datang ke sana bersama-sama. Ulu Ambek ini adalah salah satu kearifan lokal asli masyarakat Padang Pariaman. Pengembangan kesenian silat yang tidak dimiliki di daerah lain di ranah Minang. Ulu Ambek juga sebagai tingkat tertinggi dari silat tradisional Padang Pariaman dan menunjukkan kemampuan para pendekar di atas laga-laga yang beralas rajutan bambu. Pemirsa, demikianlah episode Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan bersama Bapak Haji Refrizal, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya Uki Abdul dan juga Saya Haji Refrizal. beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa menyaksikan episode Suara Dapil selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Lurihlah jalan payung buah, babelok jalan kayu jati, mahati indah karusuah, ayam den lape, ayam den lape, mandaki jalan pandai sike, manurun jalan kabiaro.